Masjid merupakan rumah Allah yang dibangun secara khusus sebagai tempat untuk beribadah kepadanya, terutama untuk mengerjakan ibadah sholat. Berdirinya sebuah masjid dalam suatu wilayah menunjukkan tegaknya syiar Islam di sana. Ketika umat Islam mendiami suatu daerah baru, maka salah satu sarana yang mereka bangun untuk kepentingan kaum muslimin adalah masjid. Berikut adalah sejarah dan kemegahan Masjid Baitur Rahman yang berada di Aceh. Namun sebelumnya silakan tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya. Masjid Baitur Rahman menjadi ikon Provinsi Aceh. Masjid yang dibangun pada tahun 1612 Masehi dan merupakan termegah pada abad ke-18 itu menjadi salah satu bangunan yang selamat saat terjadi musibah tsunami di Aceh pada akhir 2004 lalu. Berikut ini sejarah berdirinya Masjid Baitur Rahman dan kemegahannya. Masjid Baitur Rahman dibangun pada 1612 Masehi oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Masjid ini sudah mengalami beberapa kali renovasi seperti perluasan dan penambahan kubah. Pada 26 Maret 1873 saat Belanda menyatakan perang kepada Kerajaan Aceh, masjid ini dijadikan benteng dan markas pertahanan oleh para pejuang Kerajaan Aceh. Para pejuang ketika itu seperti Teuku Umar dan Cut Nyak Dien mengatur strategi dan taktik perang dari Masjid Baitur Rahman. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Johan Herman Rudolf Kohler datang di pantai Aceh pada 5 April 1873 dan membawa 3.198 tentara berhasil menguasai Masjid Baitur Rahman. Para pejuang Aceh kemudian membuat serangan balasan. Dalam serangan balasan ini, Jenderal Kohler tewas setelah tertembus peluru di dada. Saat agresi tentara Belanda kedua pada tanggal 10 April bulan Sapar yang dipimpin oleh Jenderal Van Swieten, Masjid Baitur Rahman habis dibakar. Masyarakat Serambi Mekah marah besar ketika itu. Cut Nyak Dien yang dipimpin pasukan mengorbankan semangat jihad para pejuang, perang kembali meletus. Berselang 4 tahun kemudian, Belanda kembali membangun masjid. Pembangunan tahap kedua ini dilakukan oleh pemerintah Belanda. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Kadi Malekul Adil pada 9 Oktober 1879. Saat itu, gubernur sipil dan militer dijabat oleh Jenderal Van der Heyden. Masjid selesai dibangun pada 27 Desember 1881 dengan hanya satu kubah dan ukurannya yang tidak terlalu luas. Pada tahun 1991 sampai 1993 dilakukan perluasan masjid oleh Gubernur Aceh Ibrahim Hasan. Salah satu yang diperluas adalah halaman dalam dan bagian dalam masjid. Masjid Baitur Rahman memiliki 7 kubah, 4 menara dan 1 menara induk. Luas area masjid pun bertambah kurang lebih sekitar 4 hektar. Di dalam kompleks masjid terdapat sebuah kolam dan menara induk. Masjid ini menjadi ikon kota Banda Aceh yang menjadi monumental pasca tsunami Aceh pada 2004. Saat pembangunan sekitar rata dengan tanah, masjid ini berdiri dengan kokoh dan menjadi tempat berlindung warga dari terjangan tsunami.
Tampak dari depan masjid 5 kubah yang berwarna hitam. Saat siang hari pun tidak terasa panas karena ada 12 payung raksasa yang terpasang. Lantai marmer berwarna putih menjadikan pelataran masjid sebagai tempat yang sejuk. Interiornya dihiasi dengan dinding, tangga marmer, dan lantai dari Tiongkok. Jendela kaca yang menawan di bagian atas, pintu kayu berdekorasikan lampu hias gantung, serta batu-batu bangunan yang berasal dari Belanda. Luas ruangan dalam masjid mencapai 4.760 meter persegi. Lantai masjid dilapisi marmer buatan Italia. Masjid mampu menampung 10.000 jamaah di dalam. Dan jika digabungkan dengan di halaman masjid bisa menampung sekitar 30.000 jamaah. Arsitektur Masjid Baitur Rahman Aceh yang bergaya kuno ala negara India membuat masjid ini menjadi tempat wisata religi yang menarik untuk dikunjungi. Namun, tentu tak boleh mengabaikan kegunaan utama masjid sebagai tempat ibadah. Nah, itulah tadi sejarah dan kemegahan Masjid Baitur Rahman. Suatu impian kita semua bisa beribadah di masjid ini. Ketika seorang melangkahkan kakinya menuju masjid, satu langkah dicatat sebagai amal kebaikan dan satu langkah lagi menghapus keburukan. Barang siapa membangun sebuah masjid karena semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membangun untuknya sebuah istana surga. Salam traveling dari saya. Bye bye.